Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di sini saya Widiawati dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu yang bertugas di SMK Salam Jati Barang. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Salam Jati Barang dengan Bapak Haris. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke. Baik, Bapak, di sini saya akan mewawancara Bapak tentang kasus dilema etika. Nah, dilema etika yang terjadi di SMK Asalam itu nanti bagaimana, kasus apa saja yang terjadi, dan kemudian langkah-langkah penyelesaiannya itu nanti bagaimana. Oke, yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kasus-kasus yang terjadi selama ini itu termasuk ke dalam dilema etika atau seperti apa, bagaimana cara mengidentifikasinya? Iya Bu, terima kasih. Tentunya menjadi kepala sekolah itu saya kira yang paling banyak terkait dengan masalah dilema etika ini yang seringkali menjadi dilema antara kami yang ada di sekolah dengan yayasan. Bagaimanapun sekolah swasta itu di atasnya adalah yayasan, terkait dengan kepentingan. Semuanya sama-sama sama-sama baik, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Sehingga itu yang menjadi selalu selalu menjadi kebijakan yang harus selektif, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah dengan yayasan. Saya kira itu, tapi yang paling banyak untuk contoh ini adalah terkait dengan porsi anggaran ini, yang tentunya banyak sekali perbedaan pendapat di antara sekolah dengan yayasan. Kami di sekolah mempertahankan sesuai kebutuhan sekolah, namun yayasan berbeda. Itu yang selama ini dilema etika bagi kami. Seperti itu ya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, akhirnya ketika punya dua kepentingan antara yayasan dan sekolah, tentunya kami berpikir ulang setelah terjadinya dilema etika tersebut terkait dengan anggaran. Kami disesuaikan kembali dengan hasil rapat antara sekolah dengan yayasan. Ketika hasilnya itu caranya tidak banyak berpihak ke sekolah, maka kami menyesuaikan dengan hasil keputusan itu, sehingga ada pos-pos yang yang tadinya dikasih porsi karena ada kebijakan seperti itu dengan yayasan, maka bisa jadi yang tadinya kita kasih sementara dipending untuk Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang dilakukan? langkah-langkahnya, kebiasaan di sekolah kita mensusun kebijakan apa yang mau kita eksekusi untuk tahun ini. Kemudian kita komunikasikan dengan yayasan. Nah, ketika sudah ada komunikasi antara yayasan dan sekolah, maka apabila itu sesuai dengan anggaran, sesuai yang kita ajukan, sesuai, maka kita mengulang disesuaikan dengan keputusan yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Maksudnya gimana Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
keputusan, jadi seperti langkah yang paling efektif untuk pengambilan keputusan yang termasuk kasus yang tersebut. Ya, efeknya ya, kita tadi berunding dengan manajemen sekolah ketika apa namanya bimbingan etika tadi berunding kembali sehingga setelah ada runtutan kembali dengan tim manajemen, kita ambil keputusan yang terbaik menurut apa namanya sekolah atau manajemen sekolah. Jadi langkah yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana Pak? Langkahnya itu yang menjadi tantangan itu kalau di kampus kami punya proyek yang tentunya harus diselesaikan dengan apa namanya kapasitas kami. Cuma masalahnya ada kepentingan yang lain, kepentingan dari yayasan, sehingga itu yang menjadi tantangan bagaimana program dari sekolah itu bisa selesai sesuai dengan apa namanya kita hadapi, tapi juga dengan komunikasi dengan yayasan juga baik, walaupun apa namanya berbeda pandangan gitu. Sehingga keputusan itu yang saya bisa menyelesaikan itu walaupun mendukung tapi bisa menyelesaikan, itu yang menjadi tantangan itu. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah dilema tersebut? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Kalau sebuah jadwal mah Menyelesaikannya. saya tidak punya, dalam arti harus sesuai dengan yang kita jadwal, tidak, tapi disesuaikan dengan kondisi. Memang kondisinya sedang apa namanya memerlukan permasalahan masalah, dan itu pun harus diselesaikan. Tidak terjadwal, tapi disesuaikan dengan kondisi apa namanya kondisi saat ini. Ya, kasus ini harus diselesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ada tim manajemen, karena bagaimanapun kepala sekolah tidak harus apa namanya punya keputusan tunggal, tapi setidaknya sebelum ada keputusan tunggal itu kan punya tim manajemen yang siap untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah itu, baru keputusan akhir ada di sekolah. Bapak, untuk yang terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dari dilema etika tersebut? Ya, tentunya apa namanya sulit, baik yang itu punya dua kepentingan ataupun yang benar, semuanya punya apa namanya kasusnya masing-masing. Oleh karena itu saya secara pribadi tidaknya kami harus mengundang, membicarakan baik itu tim manajemen ataupun dengan pengikut ataupun dengan yayasan, sehingga dalam pelajaran untuk mengambil keputusan itu tidak egoisme dan tapi harus banyak melibatkan orang dulu, mendengarkan baru memutuskan untuk sebuah perkara. Barangkali itu. Terima kasih Bapak. Dari tadi sudah ada kasus yang dibicarakan dari antara sekolah dan yayasan, kemudian sudah diceritakan juga langkah-langkah dan pengambilan keputusannya itu seperti apa, kemudian solusinya bagaimana sudah ada. Mungkin itu saja yang
Semoga nantinya ini sudah sejalan antara sekolah dan yayasan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya di sini dari CGP Angkatan 9 Bapak di program Guru Penggerak bersama dengan saya Widiawati dari SMK Asalam Jati Barang. Nah, saya di sini itu ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Asalam Jati Barang, dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Agung. Bapak Agung ini beliau sebagai kepala sekolah di SMP Asalam Jati Barang ini. Nah, untuk yang akan saya wawancara ini tentang dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMP Asalam. Nah, bagaimana nanti Bapak ini sebagai kepala sekolah dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dilema etika ya. Dilema etika itu sebenarnya sangat, bagi kita sangat agak hati-hati, karena bagaimanapun juga siswa ini harus diselamatkan. Ketika kita salah ngambil keputusan, masa depan anak yang akan terkorbankan. Ketika kita punya kasus anak ini pintar sebenarnya, tetapi karena faktor ekonomi, lalu faktor dukungan orang tua, males, jaraknya yang terlalu jauh, mobilitas dari rumah ke sekolah itu kendaraannya terkadang tidak ada, ini yang jadi kendalanya apa? Anak itu jarang masuk kelas. Nah, ketika rapat akhir, home visit wali kelas sudah, pembinaan sudah, ketika rapat akhir banyak guru yang memutuskan anak ini tidak naik atau tidak lulus. Kita dilema, di satu sisi anak ini cerdas, di sisi yang lain alfa itu malas itu karena ada beberapa faktor yang kita juga saling memahami. Nah, di situ ya paling kita kebijakannya kita itu kita akan bimbing, kita akan membuat perjanjian anak ini mau rubah atau tidak. Ketika dalam satu semester tidak rubah sesuai dengan isi perjanjiannya, monggo di keputusan itu diserahkan kepada orang tua mau pindah sekolah atau tetap di sini, tetapi harus ikut aturan sesuai yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kayak tadi seperti kasus yang dilema itu misalnya anaknya pintar, tapi yang menjadi dilema itu jarang masuk karena faktor ekonomi dan yang lainnya. Itu bagaimana Bapak untuk pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan kita tidak langsung. Di sini kita punya wakil, punya pembina OSIS, punya wali kelas. Wali kelas punya peran lebih memahami situasi kondisi anak. Jadi nanti ketika anak ini kasus di kelas A misalkan, kita panggil wali kelas A, bagaimana anaknya, lalu dengan pembina OSIS, baru kita diskusi dengan para wakasek. Nah, ketika sudah ada satu kesepakatan, baru kita menentukan nih keputusan dari hal-hal yang anak tersebut lakukan atau anak yang tersebut telah berbuat. Jadi kita tidak langsung nih Pak ada masalah anak tersebut langsung kita vonis, tidak. Tetapi kita melalui diskusi yang agak panjang, mulai dari wali kelas terlebih dahulu yang mengetahui situasi dalam kelas, baru pembina OSIS, baru tim manajerial. Tim manajerial itu ada kepala sekolah, wakasek kurikulum dan wakasek siswa. Baru habis dari situ kita mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan. Berarti langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti itu ya Pak? Iya. Untuk pengambilan keputusan apakah anak tersebut itu akan nantinya seperti apa? Akan naik kelas atau yang menjadi dilema itu ya Pak? Seperti itu. Ya itu semua dilakukan demi terbaik buat anak. Karena bagaimanapun juga ini anak aset masa depan bangsa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang dianggap efektif hal
yang dianggap efektif ketika kita sudah punya sebuah keputusan tadi habis hasil rembuk dengan tim manajerial, kita panggil orang tuanya, kita diskusikan nih kondisi anak bapak ibu seperti ini, anaknya kita hadirkan lalu diskusikan. Setelah ada kesepakatan dengan orang tua, itu mungkin kita hasil yang terbaik. Itu langkah-langkah yang kita tempuh selama ini di SMK Asandi sekarang. Kemudian hal yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan gitu seperti apa Pak untuk kasus dilema etika yang tersebut? Hal-hal yang menjadi tantangan itu pro kontra antara kebijakan kita dengan rekan-rekan Dewan Guru. Setelah hasil keputusan disampaikan kepada orang tua, timbul pro dan kontra lagi. Jadi kita lebih hati-hati itu karena satu, bersinggungan dengan guru, bersinggungan dengan orang tua, bersinggungan dengan siswa. Maka dari itu untuk hal-hal keputusan yang lebih urgent kita lebih hati-hati. Makanya ketika dua wakil dan satu kepala sekolah ini satu sepakat untuk keputusan A, otomatis kita sampaikan kepada Dewan Guru, kita sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada siswa. Ini hasil keputusan bersama, bukan hasil keputusan kepala sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan ini melibatkan tim manajerial dan juga orang tua siswa juga ya Pak? Iya, artinya orang tua mah hanya tahu hasilnya supaya mengetahui oh ternyata seperti ini. Padahal kita langkah-langkah itu sudah tempuh. Misalkan anak yang malas kita sudah membisik, kita sudah pembinaan, sudah SP1, SP2, SP3 secara lisan, baru SP1, SP2, SP3 secara tertulis. Kemudian untuk apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah jadwalnya itu langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi tidak langsung divonis di tempat. Tergantung situasi dan kondisi. Ketika contoh gini, kita dulu pernah ada anak-anak yang terlibat ngompreng naik tronton secara bersama ada di Losarang. Ya kita otomatis secara keputusan langsung kita ke sana. Nah pembinaannya nanti ketika anak sudah ada di sekolah, ya ketika itu ya kita keputusannya kita ke sana mengamankan anak terlebih dahulu. Kita panggil orang tuanya via telepon. Ketika sudah hadir orang tuanya, kita serahkan anaknya untuk penyelesaian tidak hari itu, tapi nanti di hari berikutnya ketika anak sudah di sekolah. Yang penting anak ini sudah terselamatkan terlebih dahulu, kita serahkan kepada orang tua. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut Pak? Faktor-faktornya yang membantu kita itu ketika kita sudah punya keputusan A, dari hasil musyawarah kita tetap akan laksanakan A, apapun itu hasilnya, apapun itu dampaknya, supaya ini terus kontinu. Ketika hasilnya A lalu ada yang menentang lalu kita rubah menjadi B, ini otomatis sekolah tidak akan pernah punya kata tertib yang lebih jelas. Jadi untuk kedisiplinan anak, untuk kata tertib supaya jelas, ketika hasil keputusannya A, kita laksanakan A. Tetap dilaksanakan, walaupun di pihak lain itu ada yang tidak setuju atau bagaimana? Wajar, namanya kebijakan, namanya keputusan, tidak semuanya pro, tidak semuanya kontra, pasti ada pro dan kontra. Tapi kita ketika memutuskan sudah memusyawarahkan terlebih dahulu. Itu keputusan yang terbaik yang akan kita berikan. Baik Bapak, untuk yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang didapat itu dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Pengalaman? Iya, pengalaman Bapak. Ya kita belajar dari senior, kita belajar dari setiap hal, setiap kasus itu pasti punya penyelesaian yang berbeda, tidak sama. Karena kasus anak A, kasus anak B ini ketika kita dalami latar belakangnya sangat berbeda. Ada yang latar belakangnya broken home, ada yang latar belakangnya dibully, ada yang latar belakangnya mereka ingin bebas. Jadi kan setiap kasus punya penyelesaian yang berbeda-beda. Di situ akan menambah sebuah pengalaman, menambah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tidak akan sama untuk masalah A dengan masalah B, itu tidak akan pernah sama penyelesaian. Pasti ada inovasi, pasti ada setiap permasalahan pasti akan ada
jalan yang baru lah. Baik Bapak, jadi selama ini dalam mengambil keputusan Bapak itu sudah, sebelum mengambil keputusan Bapak itu harus ada rapat ya Pak? Iya. Rapat terlebih dahulu antara tim manajerial, kemudian hasilnya diputuskan, baru dipanggil orang tua tersebut. Siap. Kayak untuk pengambilan keputusan yang seperti itu tuh udah sering dilaksanakan di sini. Alhamdulillah, selama kita dari awal kepala sampai sekarang kita selalu seperti itu, supaya biar sama-sama